Channel Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke-35 dengan topik setelah murtad bisa kembali lagi atau tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Fakta sekarang bahwa kedatangan Tuhan Yesus selaku hakim yang menghakimi semakin nyata. Tanda-tandanya antara lain banyak orang murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Matius 24 ayat 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Orang tidak akan murtad jika imannya adalah iman yang benar, yaitu selamat karena hukuman kita digantikan oleh Tuhan yang menjadi Pak Yesus di kayu salib. Bukan selamat karena diampuni. Diampuni dosa-dosanya. Bukan. Jika berpikir diampuni dosa-dosanya, maka dengan mudah orang percaya agama lain yang menyediakan juga pengampunan dosa. Sama, menyediakan pengampunan dosa, di sini juga pengampunan dosa. Ya, ini gampang dimurtadkan. Hal ini telah kita bahas di video ke-13. Masuklah ke YouTube, ketik Akeong Sharing Tulus Kekristenan, spasi ke-13, ke garis datar 13. Tidak akan murtad. Sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur murtad? Mari kita tengok apa kata Alkitab. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang. Waduh, ini senior ini. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, ini ilustrasinya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tentu maksud ayat ini adalah pembakaran di neraka bagi orang yang murtad. Jadi pemikiran setelah murtad meninggalkan Tuhan Yesus lalu menggampangkan. Nanti balik lagi adalah salah. Nanti balik lagi gampang. Itu adalah salah. Lebih baik pikirkan dan renungkan dalam-dalam bahwa keselamatan kekal yang kita peroleh adalah akibat hukuman kita telah digantikan oleh Sang Hakim Yesus. Yohanes 3:17. Allah yang sejati tidak bisa mengampuni dosa, karena hal itu melawan kodrat Beliau yang Maha Kudus. Upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Dosa tidak bisa diampuni. Harus dihukum. Dosa harus dihukum. Namun karena kasih-Nya Allah telah menghukum dosa di atas daging Pak Yesus yang tidak berdosa. Bukan di atas diri kita yang berdosa. Supaya kita luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa kita. Sebaliknya, kalau ada Allah, tanda kutip, yang mengampuni, tentunya dia tidak kudus. Siapa yang tidak kudus tetapi yang katanya bisa mengampuni? 2 Korintus 11 ayat 14. Silahkan baca sendiri
Dan Mbah mohon ayat ini jangan tidak dibaca sendiri. Dibuka Alkitabnya. Jangan. Baca. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat perang. Kesimpulan dari bahasan kita adalah jangan pikir-pikir murtad lalu pergi beribadah kepada dia yang tidak kudus, yang menyamar sebagai Allah. Orang murtad tidak mungkin bisa dipaharui lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Jangan murtad. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mbah mohon undur diri. Mbah pohonkan berkat bagi para penonton video ini serta keluarganya, berkat rohani dan jasmani turun dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan dengan Mbah, tekanlah subscribe. Jika suka dan diberkati, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika berkenan dan ada tempo, buatlah komentar yang dahsyat. Koreksi Mbah, salah. Kesalahannya Mbah carilah. Atau apresiasi tentunya. Sampai di sini dulu, sampai besok. Insya Allah 5 menit saja. Shalom.